Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesi terakhir, jadi mohon maaf nanti kalau misalnya agak telat ya Bapak Ibu. Sama seperti yang lainnya, tetap semangat deh Bu. Semangat semuanya. Sama seperti yang awal-awal, ini adalah lanjutan dari budaya positif. Yang tadi kita sudah membahas tentang disiplin positif, motivasi perilaku, keyakinan kelas, kebutuhan dasar. Sekarang adalah restitusi. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sedikit-sedikit tentang disiplin positif. Disiplin positif itu intinya dalam pendidikan ini adalah disiplin dari diri, kesadaran diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita anut. Nah, nilai-nilai kebajikan itu salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Selanjutnya dari disiplin positif, apa yang tumbuh dari diri itu akan memotivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada yang berasal dari luar dan ada yang berasal dari dalam diri kita. Motivasi yang dari luar berarti bisa jadi karena hukuman atau ketidaknyamanan, kemudian karena adanya penghargaan dari orang lain. Dan motivasi dari dalam itu adalah keinginan diri kita untuk menghargai diri kita. Kemudian dari motivasi ini ada hal-hal yang harus kita tetapkan di sekolah agar motivasi itu menjadi terarat. Salah satunya adalah melakukan keyakinan pada kelas. Keyakinan kelas ini dibuat oleh guru dan juga siswa. Jadi bukan seperti peraturan. Kalau peraturan itu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh sekolah dan siswa belum tentu memahami apa yang diberikan kepada siswa. Sedangkan keyakinan itu adalah pemahaman dari guru dan juga dari siswa tersebut. Jadi keduanya sama-sama saling mengerti dan tahu sebab akibatnya nanti. Dari keyakinan ini kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Keyakinan itu juga bisa ditimbulkan karena kebutuhan dasar ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Kalau kebutuhan itu ada yang tidak terpenuhi, maka ada yang namanya sikap-sikap siswa yang melanggar aturan, menyalahi keyakinan. Nah, kalau ada hal seperti itu, berarti kan guru tugasnya mengatasi hal seperti itu. Nah, cara mengatasinya, mendisiplinkannya, namanya adalah restitusi. Cara guru mendisiplinkan itu bermacam-macam, Bapak Ibu. Yang pertama sampai kelima, yang pertama adalah penghukum. Kalau dari kata penghukum berarti identiknya seperti apa? Gurunya, ekspresinya seperti apa kalau penghukum? Marah, betul, kejam, marah. Kira-kira kalau gurunya kejam, marah, anaknya seperti apa nantinya? Ada yang berontak, ada yang takut. Nah, itu penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Jadi kita itu seakan-akan menggugah diri mereka supaya mereka merasa, oh, kata saya berarti gurunya jadi seperti ini. Kemudian sebagai teman, pemantau dan manajer. Kita bahas yang pertama, yaitu penghukum. Penghukum itu cirinya nada suaranya tinggi. Kira-kira Bapak atau Ibu juga mengalami ini? Sama, mungkin kita semua juga.
Bahasa tubuh, mata melotot. Biasanya tenaganya menjadi lebih kuat daripada biasanya, ya kan? Ada tenaga tambahan dari luar. Kemudian jari menunjuk-nunjuk, menghadip. Nah, walaupun kadang kita tidak memberikan kata-kata yang terlalu kasar, tapi kalau tangan kita menghadip, biasanya tangan itu seperti berbicara pada anak, menunjuk-nunjuk. Kemungkinan pada posisi seperti ini, murid itu akan marah. Kalau gurunya marah, muridnya bisa jadi akan melempar perasaan itu juga dengan marah, ngeyel. Kemudian bisa juga dendam, tidak berbicara tapi dalam hatinya awas ya, awas ini Bapak Ibu guru. Kemudian ada juga yang agresif. Agresif itu kalau diberitahu, betul sekali, meweli. Ini contoh-contoh kalimat yang biasa diucapkan kalau kita pada posisi penghukum. Ada yang bisa mengintonasikan kalimat ini kira-kira seperti apa? Yang pertama, kalau posisi penghukum kan adanya marah, berarti kalimatnya ini aturan saya atau awas. Aturin aturan saya atau awas. Ditunjuk ini rasanya kalau saya seperti itu. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Tapi kayaknya saya nggak bisa terlalu marah-marah. Suaranya kurang menakutkan. Kamu selalu saja. Kalimat intonasinya sesuai dengan penghukum. Nah, ini posisi penghukum. Contohnya seperti ini. Pengumuman nih Mbak. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat. Nah, Pergi ini sana ke contoh lapangan basket. dari menghukum. Intonasi nadanya sangat keras, volumenya tinggi, matanya melotot, menunjuk. Kira-kira ekspresi seperti ini akan memberikan dampak apa bagi anak, bagi siswa kita? Kecil hati, takut, marah, iya betul. Takut, marah, kecil hati, dendam. Lama-kelamaan kalau menumpuk dendamnya jadi iya, bisa jadi yang dilakukan anak-anak itu adalah akibat dari tumpukan emosi yang tidak terlampiaskan. Itu contoh dari penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Biasanya kalau mereka melakukan kesalahan, bisa jadi kita mendekat sampai ngelole gak sakno ta karo bapak ibu, gitu ya? Iya. Yeah. Nah, saya pernah melakukan seperti ini di kelas 8F. Ternyata efeknya saya tidak tahu efeknya langsung, tetapi cerita dari teman-teman, Bu Nindi loh, kok gak aku sedih sih, ngoten. Paling kepikiran wong tuaku gitu. Karena ketika itu saya mengatakan
Sama lo sekolah gak temenan. Iki ya apa wis dibiayai karo bapak ibu terus sekolah gak temenan. Engko dadi apa? Gitu kan. Membuat merasa bersalah. Tetapi efeknya itu anak itu menjadi ciut, sama ciutnya juga dengan tadi ketika penghukum rendah diri. Ini beberapa contoh kalimat. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Berarti kan membuka mereka untuk ternyata tiba aku ini, aku tiba gak terlalu baik kan gitu akhirnya efek yang diinginkan ke anaknya kan seperti itu. Ini contohnya dari pembuat merasa bersalah. Kasusnya sama, tapi ekspresi gurunya yang kita perhatikan. Ini posisi yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, dari ekspresinya guru sama Naren tadi kan terlihat kalau gurunya seperti apa. Membuat si murid merasa bersalah. Membuat si murid merasa bersalah. Gara-gara aku. Betul sekali. Iya, apa kamu tidak kasihan sama ibu? Nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Istilahnya kalau sekarang itu mendramatisir keadaan. Walaupun sebenarnya tidak seburuk itu, dianggapnya nanti sangat buruk, padahal tidak. Nah, ekspresi si Narennya tadi juga akhirnya sangat sedih kan, akibat dari perkataan ibu guru tadi. Itu posisi yang kedua. Posisi yang ketiga adalah teman. Ini juga sering kita lakukan ke anak-anak yang lainnya. Di posisi ini nada kita ramah, akrab, istilahnya sepantaran gitulah ya. Kemudian bisa bercanda juga. Tapi ternyata posisi seperti ini itu ada efek positif dan negatifnya. Positifnya adalah kita menjadi akrab dengan anak juga akrab dengan kita, senang. Tapi negatifnya adalah siswa tersebut tergantung kepada gurunya. Kalau dia akrab pada satu guru itu, maka dia akan bergantung pada si guru A tersebut dan tidak mau melaksanakan hal-hal yang diminta guru B dengan ikhlas. Biasanya seperti itu. Karena apa? Karena istilahnya sudah besti lah, maren. Enaknya ambek guru iki kok. Biasanya wong iki ambek aku suka koncoan, gitu kan, nggih Bu. Nah, itu akhirnya punya dua dampak. Dampak yang menyenangkan, menjadikan akrab, dekat, tapi efeknya adalah anak itu tergantung kepada kita. Pilih-pilih. Betul sekali, Bu. Pilih-pilih. Tidak bisa melakukan aktivitas itu atau perintah guru, semua guru tidak bisa. Dengan normal. Betul. Nah, ini contoh dari posisi kita sebagai teman. Naren,
apa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Besti, bikin senang ibu, gitu kan katanya tadi. Dari sini terlihat kan kalau ekspresi kita posisinya sebagai teman itu lebih ramah, menyenangkan. Anaknya juga jadi menjawabnya biasa, santai, luas. Tapi ya hanya pada guru-guru tertentu saja, biasanya seperti itu. Ini posisi yang berikutnya, pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh formal. Jadi kalau pemantau itu tidak jahat, tidak sebagai penghukum, tetapi juga tidak ramah. Punya jarak antara punya jarak antara guru dan muridnya. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon. Kalau ada sesuatu berarti ada dampaknya, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol muridnya. Pada posisi ini contohnya itu kalau kita mengingatkan, biasanya pakai data, misalnya kamu tahu nanti resikonya kalau kamu tidak masuk selama beberapa minggu. Ekspresinya kan biasa saja, tidak marah, tidak ramah, datar, tapi memberitahu apa nanti akibatnya kalau kamu tidak masuk selama beberapa minggu. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan dan lain sebagainya. Di posisi pemantau ini juga ada contohnya, monitor atau pemantau. Dengan masalah yang sama, dengan pengalaman yang sama, tapi posisi yang berbeda. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Internetnya ini kayaknya. Tadi di posisi pemantau sudah sekilas kita sudah tahu. Pada saat posisi itu ekspresi kita datar, kemudian kita cenderung untuk menyampaikan konsekuensinya, menyampaikan data dari pelanggaran yang dilakukan. Itu adalah posisi pemantau. Selanjutnya adalah posisi yang terakhir, yaitu manajer. Dari kata manajer berarti dia memanage atau mengatur. Di posisi ini nada suaranya lebih tulus, kemudian bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Kemudian guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu dengan bimbingan guru. Jadi pada posisi ini ketika siswa punya masalah itu tidak langsung dimarahi atau tidak langsung diberitahu konsekuensinya apa, atau tidak dibiarkan saja, tetapi diajak untuk mencari solusi. Kira-kira masalahmu seperti ini,
kira-kira kenapa kamu melanggar, nanti akibatnya seperti apa. Itu berbincang dengan siswa tersebut, gurunya menggiring agar siswanya itu tumbuh perasaan, oh harusnya saya seperti ini, oh saya tidak boleh seperti ini. Itu di manajer. Pada posisi ini, murid sudah mengetahui adanya suatu kesalahan dan sesuatu perlu terjadi. Kalau ada kesalahan berarti apa yang harus dilakukan, itu murid tahu karena dia sudah tahu permasalahannya, dia sudah mencoba menggali solusinya. Umumnya di posisi manajer ini itu berhubungan dengan keyakinan kelas yang dibahas tadi. Mengacu pada keyakinan kelas, apakah kamu melanggar keyakinan kelas ini, kira-kira apa alasanmu melanggar dan lain sebagainya. Itu adalah posisi manajer. Dengan permasalahan yang sama, ini contoh guru pada posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya pada posisi manajer itu yang diharapkan adalah murid itu bisa merefleksikan atas apa yang sudah dilakukan. Kalau dia melakukan kesalahan, seorang guru tidak langsung menjudge atau menghakimi. Oh, salahmu seperti ini, hukumanmu seperti ini. Pada posisi manajer itu menggali pemikiran siswa supaya tahu kesadaran diri tadi loh, dari awal disiplin positif. Jadi kesadaran dirinya dimunculkan, kira-kira salahmu mana, apa salahmu, konsekuensinya seperti apa, kira-kira apakah masih bisa diperbaiki menurut kamu, dan lain sebagainya. Jadi pada posisi manajer itu tanggung jawab itu yang paling besar ditumbuhkan ke siswa. Tadi yang pertama ada posisi apa, Bapak Ibu? Yang paling penghukum. Penghukum tadi cirinya apa? Suara keras, menunjuk-nunjuk, melotot matanya. Efeknya adalah pada anak itu menjadi marah, takut, dendam. Itu yang penghukum. Kemudian level kedua. Yang kedua, apa lagi setelah penghukum? Merasa
merasa bersalah itu apa yang kita lakukan pada saat posisi merasa bersalah? Ekspresinya seperti apa? Belas, sedih. Tujuannya supaya siswa tersebut juga ikut merasakan, merasa bersalah. Tadi penghukum, kemudian merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Teman ini posisinya sangat akrab antara guru dan murid. Setelah teman, selanjutnya memantau. Pemantau ini tidak akrab, juga tidak terlalu jauh. Jadi data-data flat sedang-sedang saja. Di posisi ini lebih mengacu pada data-data yang ada. Konsekuensi apa yang nanti yang kamu dapatkan kalau kamu melakukan seperti ini, gitu. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Di antara kelima posisi ini, yang disarankan, yang lebih baiknya dilakukan itu adalah posisi yang paling akhir, yaitu posisi manajer, di mana hukuman itu tidak ada, konsekuensi itu ada tapi sedikit. Yang lebih banyak adalah tanggung jawab antara siswa dan gurunya. Nah, ini ringkasan dari posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ternyata seperti yang dibahas di awal tadi tentang hukuman, posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah itu nanti menyebabkan munculnya identitas gagal. Identitas gagal yang dimaksud adalah siswa itu akhirnya muncul jiwa-jiwa marah, merasa bersalah, istilahnya apa ya, jiwa yang kurang baik lah, itu identitas gagal. Sedangkan posisi teman, pemantau, dan manajer itu nantinya menghasilkan identitas yang berhasil atau sukses. Dia mulai bisa mengendalikan emosi, mulai bisa bertanggung jawab, dan hal-hal positif lainnya. Nah, yang paling bawah itu hasilnya kalau penghukum memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Itu hasil yang didapatkan jika kita berada pada posisi penghukum. Kalau posisi pembuat merasa bersalah, hasilnya adalah menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Jadi ada kalanya siswa kita kadang merasa perkataannya seperti katakan, padahal tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu bisa jadi karena posisi kita adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman, hasilnya pada siswa menjadi ketergantungan, menggantungkan pada guru yang dianggapnya nyaman sebagai teman. Kemudian posisi yang keempat adalah pemantau, hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Kalau di posisi pemantau, kita selalu memantau, hati-hati nanti konsekuensinya seperti ini. Jadi dia itu ketika diawasi dia akan bertindak baik, tetapi kalau tidak diawasi dia mulai melenceng lagi, butuh pengawasan. Kalau posisi yang kelima terakhir manajer, itu hasilnya adalah menguatkan watak atau karakternya dia. Jadi guru di manajer itu tidak langsung menghardik tapi menggali tanggung jawab dari siswa tersebut. Ini lanjutan dari identitas gagal dan identitas berhasil dari kelima posisi. Nah, selanjutnya yang tadi adalah 5 posisi yang biasanya kita lakukan. Di antara kelima posisi tersebut, yang disarankan adalah posisi yang kelima, yaitu manajer. Di manajer itu yang bisa dilakukan adalah menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk
mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Pada yang pertama, menstabilkan identitas ini, kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya pada posisi gagal. Jadi diharapkan kalau kita melakukan restitusi kepada anak, kita tidak langsung mengkritik kesalahannya. Tetapi kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita berusaha masuk ke permasalahan anak itu seakan-akan kita juga mengalami, supaya anak itu tidak merasa terasingkan seperti itu, ya. Kemudian bisa juga tidak ada manusia yang sempurna. Saya tahu itu manusia juga berbuat kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kalau kita berucap seperti itu, segitiga ini tidak boleh putus. Karena kalau kita hanya berhenti di sini, maka anak itu akan mengartikan, oh tidak apa-apa berarti melakukan kesalahan. Nah, berarti yang kedua adalah melakukan validasi tindakan yang salah. Memvalidasi itu berarti kita meng-cross check benar atau tidak tindakan yang sudah dilakukan. Tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki tujuannya tertentu. Pada tahap ini, seorang guru akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Jadi yang awalnya kita stimulus respon itu, kamu berbuat salah ini ya, tidak boleh, itu kan stimulus respon. Ke cara berpikir proaktif berarti kita menanyakan, menggali seperti itu. Nah, di validasi tindakan yang salah itu, kita mengucapkan, dikatakan dengan nada tanpa menghakimi dan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Jadi, misalnya dia melakukan kesalahan, di awal kan kita menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kalau misalnya kamu tidak pikir itu hal yang biasa, banyak yang melakukan itu. Tetapi padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu, tetapi kamu hanya mungkin tidak piket saja, tidak sampai merusak bangku. Itu berarti memvalidasi tindakan salah. Harapannya dia akan menjawab, iya memang saya melakukan kesalahan. Tujuan validasi tindakan adalah seperti itu. Dalam restitusi, guru harus memahami alasannya. Jadi di validasi tindakan yang salah ini, kita menggali supaya anak itu muncul supaya anak itu muncul alasan-alasan kenapa dia melakukan kesalahan. Tetapi kembali lagi, kita tidak dengan nada menghakimi, tapi kita masuk ke dalam seakan-akan merangkul mereka. Salah itu hal wajar, tidak apa-apa. Yang penting kamu tidak melakukan kesalahan yang lebih dari itu. Kamu sudah menjadi orang yang sudah bisa mengendalikan diri walaupun tidak terlalu baiklah. Kemudian kalau kita tolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Jadi kalau ada siswa berbuat salah, kemudian dia memberikan alasan, kemudian kita tolak, kudune gak ngono, gak oleh ngono, maka dia akan merasa kok gak ngerti si guru nih karepku gitu kan, merasa tidak dipahami. Tapi kita bisa melakukan hal yang lain dengan kalimat yang baik, dengan kalimat yang tidak menghakimi. Walaupun mungkin dia salah, tapi kita merangkulnya supaya dia mau memberikan alasan-alasannya, supaya dia merasa dirinya, oh saya dipahami oleh guru ini, oh guru ini mengerti maksud saya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kalau kita sudah tahu bahwa dia melakukan kesalahan, kita sudah tahu alasan salahnya apa, baru kita tanyakan keyakinan. Keyakinan ini hubungannya kalau di sekolah adalah keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi, berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dianut.
pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keyakinan pada keluarganya. Kalau kamu melakukan kesalahan seperti itu, berarti kira-kira kamu melanggar keyakinan yang mana? Kalau kamu waktu pelajaran tidak masuk kelas, kira-kira keyakinan mana yang kamu langgar? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Jadi di tahapan ini, guru sudah mengantongi informasi tentang kesalahan, alasan, baru masuk ke dalam keyakinan apa yang dilanggar. Kira-kira impianmu sebenarnya apa sih? Kenapa kok kamu melanggar seperti ini? Kira-kira apa sih? Kepinginmu apa? Kan gitu. Nah, ini semua segitiga restitusi ini tidak bisa bekerja untuk menyelesaikan masalah jika tahapan ini tidak diselesaikan. Jika terputus hanya pada salah satu, maka itu akan mendapatkan efek yang berbeda. Misalnya tadi yang awal, menstabilkan identitas, salah itu tidak apa-apa. Kalau hanya sebatas itu tidak selesai, maka anak itu mindsetnya Kak Popo kok melakukan salah. Padahal masih ada tahapan selanjutnya yang harus kita selesaikan. Nah, karena materinya sudah selesai, mungkin ada yang ditanyakan tentang segitiga restitusi, cara menyelesaikan permasalahan. Monggo Bapak Ibu. Oke, monggo Pak. Ini kalau diberi contoh, saya melihat contoh itu kan yang dibahas cuma satu orang. Jadi kalau kasusnya itu berjamaah, seperti yang pernah kita alami kemarin, seperti itu, atau yang lainnya. Jadi kita lihat ada seperti yang disampaikan oleh Pak Selamat kemarin, bahwasanya kasus-kasus berulang-ulang terus. Kita menyikapinya sulit. Maaf ini kita menunggu Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini saya juga sama-sama belajar sama Bapak Ibu semuanya, apalagi Bapak Ibu lebih senior dari saya. Saya di sini baru bisa menyampaikan materi, informasi, kita sharing bersama. Barangkali mungkin penyampaian saya nanti kurang tepat, mohon diperbaiki ya. Kalau berdasarkan yang saya pelajari ya, kalau ada masalah entah itu individu ataupun kelompok, jika ada masalah memang solusinya adalah dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu tidak hanya sekali fase itu selesai, tidak. Segitiga restitusi itu bisa jadi berulang-ulang kali dilakukan karena tidak semua masalah itu bisa selesai dalam satu kali. Oke. Tapi setidaknya kita sudah melakukan hal-hal yang mana kita mencari tahu informasi kesalahannya dari apa, kenapa. Nah itu bisa Pak dengan cara berkelompok, mungkin juga dibantu dengan guru BK dan lain sebagainya. Jadi di sekolah itu kan tidak hanya guru saja, tapi ada murid, kepala sekolah, guru BK, ada kolaborasi di antara kita semua. Jadi kita tidak bekerja sendiri untuk menyelesaikan masalah. Kalau masalahnya itu adalah tim, kelompok, kemudian kepala sekolah tidak selesai masalahnya. Permasalahan tidak selesai berarti mungkin bisa jadi memang kita perlu merestitusi lagi untuk masalah ini. Tidak sekali, dua kali, tapi beberapa kali. Bisa jadi kita harus kembali lagi ke kebutuhan dasar manusia yang tadi. Kira-kira anak ini kenapa kok dia tidak mau ikut pelajaran? Kebutuhan dasar apa yang hilang dari dirinya? Apakah itu karena dia bosan, butuh kesenangan, atau dia memang butuh diperhatikan? Kan hal seperti itu yang harus kita tahu terlebih dahulu. Ya pasti tidak menghakimi, tapi mencoba mencari tahu terlebih dahulu. Dan itu tidak bisa kita selesaikan dalam sekali fase gitu Pak. Dan perlu yang namanya kolaborasi antara guru BK,
wali kelas serta guru semuanya. Nggih, orang tua juga. Intinya kolaborasi, restitusi. Kemudian kita harus tahu kebutuhan dasar apa yang hilang dari anak tersebut. Karena dari situ kita tahu, ternyata ini butuh perhatian ternyata. Kenapa kok anak ini sering seperti ini? Kenapa kok sekelompok anak ini begini? Ternyata yang lainnya hanya ikut-ikutan saja. Yang ini butuh perhatian dan lain sebagainya. Mungkin di segitiga restitusi ini kadang saya pun juga kayak gak mungkin deh gitu. Tapi tidak semudah itu. Itu pun saya rasa waktu saya mendapat materi ini tidak semudah itu. Tapi ternyata dalam melakukan ini segitiga restitusi itu tidak hanya kita melakukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi kita paham betul setiap fase dari segitiga restitusi. Kita paham fase pertama tentang identitas, kemudian validasi kesalahan, dan juga menanyakan keyakinan. Kita sendiri harus mengerti apa maksud dari segitiga itu. Baru itu insya Allah berjalan dengan apa yang kita inginkan. Walaupun tidak sekali fase, tapi berulang kali juga bisa. Intinya ada kolaborasi juga dari Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi apa sudah cukup? Oke, betul. Tidak bisa sekali, harus beberapa kali. Oke, Bapak Ibu mungkin cukup ya. Cukup dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk saya maupun Bapak Ibu semuanya. Barangkali ada kalimat saya yang salah ataupun penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.